Sobat Noba, BTT Rana Kaisar episode 749 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menggunakan prisma kekosongan dan melihat bahwa Taishu sedang melakukan invasi besar ke Sensi. Meski Sensi belum menyadarinya, penggunaan prisma menguras banyak kekuatan jiwanya, menandakan benda itu sangat berharga namun memiliki batas ketahanan. Saat memeriksa 3 tubuh keabadian fisik, ia menemukan pesan sisa bahwa keturunan ras Yuanzhen masih hidup dan berada di dunia Dewa 9 Langit. Ini adalah petunjuk penting, tetapi dengan perang besar yang akan pecah, Xiaoyan merasa gelisah. Andai bukan karena luka parah pada Gouyan, ia pasti sudah kembali ke Sensi saat itu juga. Berada jauh di dunia lain membuatnya sulit memahami situasi secara menyeluruh. Sekalipun ia bisa mengintip sedikit kondisi Sensi melalui prisma kekosongan, informasi yang ia dapat tetap terlalu terbatas. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Sensi sebenarnya saat ini. Dengan adanya Nanfu yang menjaga garis depan, seharusnya tidak ada masalah besar untuk sementara waktu. Namun, yang benar-benar membuatnya resah adalah satu hal. Apakah para ahli kuat di Sensi benar-benar bersatu? Apakah mereka memiliki tekad yang sama untuk melawan Taishu? Sensi bukanlah tempat tanpa ahli. Alasan Taishu begitu mengincarnya adalah karena dunia itu menyimpan sumber daya yang sangat melimpah, sehingga mampu melahirkan banyak sekali tokoh kuat. Hanya saja, sebelum invasi Taishu dimulai, seluruh sistem Sensi menjaga keseimbangan sumber daya dengan sangat ketat. Para keabadian dewa di dunia itu hanya dipertahankan dalam jumlah tertentu, jauh lebih sedikit dibanding dunia-dunia lain. Namun ketika ancaman Taishu datang, seluruh batasan itu dilepaskan. Dalam waktu singkat, para ahli mulai bermunculan seperti jamur setelah hujan. Masing-masing memecahkan keterbatasannya untuk menghadapi perang besar yang tak bisa dihindarkan. Bisakah He Xianren mempercepat proses ini? Xiaoyan bergumam dalam hati. Taishu sudah memulai invasinya ke Sensi. Aku harus kembali secepat mungkin. Ia menangkupkan tangan dan memberi hormat. Namun sebelum dirinya bisa kembali, ia masih harus menuju kawasan bintang Shenyao. Itu jelas akan menghabiskan waktu. Kegelisahannya semakin memuncak. Terlebih lagi, Laut Jua Pelangi 7 Warna berada di salah satu wilayah terlarang di ranah dewa dan iblis. Dan jumlah wilayah terlarang di sana tidak terhitung banyaknya. Tanpa koordinat yang tepat, ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang ia miliki. Sensi sudah benar-benar bertempur melawan Taishu. Xiaoyan buru-buru bertanya. He Xianren melihat kegelisahan itu. Tenang, selama Nanfu ada, masalah tidak akan besar. Jika saudara Xiaoyan ingin mengirimkan pesan, aku memiliki satu helai bulu penembus langit. Benda ini dapat melintas ke berbagai dunia. Sambil berkata demikian, sebuah bulu bercahaya muncul di telapak tangan He Xianren, lalu disodorkan kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan justru terpaku bukan karena bulu itu, melainkan karena sesuatu yang lain. He Xianren menyebut nama Nanfu dengan begitu akrab. Kau mengenal Nanfu? Tanya Xiaoyan. He Xianren tersenyum ringan. Jika aku mengenal Jusang, bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa sang ratu Nanfu? Jawab He Xianren dengan nada lembut. Meski wujudnya seperti seekor bangau, ia menunjukkan ekspresi manusiawi yang amat jelas. Kalau begitu, tolong kirimkan pesan ini. Aku ingin tahu kondisi terkini perang antara Sensi dan Taishu, ucap Xiaoyan tanpa menyembunyikan kecemasannya. Cukup tanamkan pertanyaanmu ke dalam bulu ini menggunakan kekuatan jiwamu, jawab He Xianren. Xiaoyan mengikuti instruksi itu. Ia menanamkan pertanyaan tentang kondisi Sensi dan Nanfu. He Xianren lalu mengetuk bulu itu ringan. Dalam sekejap, bulu tersebut menghilang. Jika Nanfu membalas, pesannya akan kembali dalam waktu singkat. Tidak perlu terlalu khawatir, kata He Xianren. Menurutku, Taishu akan sangat sulit menundukkan Sensi. Hampir mustahil. He Xianren tampak jauh lebih optimis dibanding Xiaoyan. Sebaliknya, Xiaoyan justru tidak bisa merasa tenang. Ia pernah menyaksikan sendiri bagaimana Taishu merebut Sensi. Seluruh wilayah Laut Barat saat itu dilanda kehancuran dan tak menyisakan kehidupan. Dari apa yang terlihat, Sensi seperti tidak memiliki kekuatan untuk menahan invasi berskala besar. Sensi memiliki pondasi yang dalam, namun jumlah ahlinya tidak banyak.
Demi menjaga stabilitas dunia, mereka tidak seagresif dunia lain dalam mencetak para ahli baru. Itu sebabnya invasi Taishu sangat mengkhawatirkan. Meski ada Nanfu, kecemasan tetap menghantui Xiaoyan. Namun ia tahu ketika dunia diambang kehancuran, segala dendam pribadi dan permusuhan antara klan akan lenyap. Seluruh ahli akan bersatu melawan musuh luar. Bahkan tekanan semacam itu seringkali menjadi pemicu bagi banyak orang untuk mencapai terobosan yang sebelumnya mustahil. Xiaoyan bergumam, jika Sensi mampu melewati bencana ini, dunia itu akan naik ke tingkat yang jauh lebih tinggi. He Xianren hanya tersenyum datar. Ia sudah menyaksikan sebuah dunia lahir dan lenyap. Dunia tempat asalnya sudah lama hancur. Yang tersisa hanya ia seorang. Berkelana di berbagai dunia membuatnya terlalu akrab dengan siklus naik dan turunnya sebuah peradaban. Menurutmu, bagi Sensi ini memang sebuah bencana, tapi juga sebuah kesempatan, benar begitu? Xiaoyan bertanya. Benar, jawab He Xianren. Namun bencana sebesar ini juga berpeluang membuat segalanya hancur total, sama seperti dunia tempatku dilahirkan. Nada suaranya merendah, menyimpan kesedihan mendalam. Dunia itu adalah rumahnya, dan ketika ia kembali suatu hari, dunia itu sudah menghilang. Aku ingat kau pernah berkata dunia asalmu, Wugu, juga berkaitan dengan Taishu. Apakah dunia itu juga dihancurkan Taishu? Ucap Xiaoyan. He Xianren menjawab, bukan hanya Taishu, Wugu dahulu adalah salah satu dari 9 dunia. Berbeda dari Sensi yang stabil, Wugu berkembang terlalu cepat. Para ahli bermunculan tanpa henti, lalu meninggalkan Wugu dan menimbulkan kekacauan di dunia lain. Banyak pihak marah, dan itu hanya salah satu penyebab. Yang menghancurkan Wugu sebenarnya adalah kesalahan dunia itu sendiri. Ketika beberapa dunia bersatu menyerangnya, Taishu ikut masuk seperti kecoa, menjara sesuka hati, sungguh menjijikan. He Xianren kemudian menjelaskan lebih dalam tentang keruntuhan dunia Wugu. Dari penjelasan itu, Xiaoyan memahami bahwa kehancuran sebuah dunia tidak pernah terjadi hanya karena satu faktor. Bedanya dengan Sensi sangat jelas. Sensi kekurangan ahli, sehingga sulit memiliki kekuatan kolektif untuk melawan. Wugu justru memiliki terlalu banyak ahli, hingga menimbulkan ketidakseimbangan fatal yang memicu runtuhnya dunia itu. Dari dua contoh itu, Xiaoyan menyadari masalah paling mendasar dari sebuah dunia, keseimbangan. Dunia harus terus berkembang, tetapi tetap stabil dari dalam. Namun mengetahui prinsip tidak sama dengan bisa mengendalikannya, Xiaoyan, bahkan seorang Jusang pun belum tentu mampu mengatur seluruh Sensi. Ketika ia sedang berpikir, pemandangan di depan berubah. Cahaya bintang berkilauan makin lama makin dekat. Mereka telah tiba di luar area reruntuhan bintang Dewa Yao. Begitu memasuki wilayah itu, berbagai cahaya melesat menuju bagian dalam reruntuhan. Sayap bercahaya He Xianren mengepak. Kecepatan kompas langit meningkat tajam. He Xianren mengatakan, Xiaoyan, kau telah membantuku mendapatkan hati mimpi. Sebagai balasan, aku akan menemukan laut jiwa pelangi 7 warna untukmu, tanpa peduli berapapun harganya. Xiaoyan sedikit tertegun. Seorang pedagang seperti He Xianren tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti tanpa peduli harga. Dengan mudah, itu berarti taruhannya sangat besar. Dari kata-kata He Xianren, Xiaoyan merasa jelas bahwa musuh He Xianren bukan hanya Taishu. Bahkan, penyebab kehancuran dunia Wugu mungkin bukan Taishu sama sekali, melainkan sosok lain yang berada di balik layar. Namun apapun motif He Xianren, sejauh ini semua tindakannya menguntungkan Xiaoyan. Yang terpenting, baginya hanyalah berjaga-jaga dan tetap berhati-hati. Dengan setiap kedipan mata, cahaya bintang menyapu melewati Xiaoyan, menandakan betapa cepatnya kompas langit bergerak menuju pusat reruntuhan, ke salah satu bintang inti yang menjadi tujuan mereka.